Halo Biologi First, kali ini kita akan membahas sitoskeleton. Dalam sebuah sel terdapat yang namanya sitoplasma. Lalu letak sitoplasma di antara nukleus dan juga membran plasma. Lalu sitoplasma itu mencakup dua hal, yaitu salah satunya organel-organel yang dilingkarkan dengan tanda warna merah yang memiliki struktur, bentuk, dan fungsi berbeda-beda. Lalu ada yang kedua bernama sitosol. Sitosol sendiri merupakan bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel-organel yang ada. Sitosol tersusun atas 75-90% air. Lalu sisanya terdapat juga zat pelarut seperti protein hasil sintesis dari retikulum endoplasma, lipid, dan juga zat sisa seperti CO2 atau karbon dioksida. Sitosol merupakan tempat terjadinya reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah glikolisis. Gliko yang merupakan glukosa atau gula dan lisis adalah pecah. Bisa diartikan gula itu dipecah menjadi adenosin trifosfat atau yang sering kita kenal dengan energi. Kemudian di dalam sitosol terdapat yang namanya sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan filamen protein yang terdapat di dalam sitosol, berbentuk serabut seperti halnya benang jahit. Secara garis besarnya, sitoskeleton merupakan jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dan juga sel. Sitoskeleton sendiri sering disebut rangka atau kerangka sel. Secara umum, fungsi sitoskeleton itu hampir mirip dengan tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Dia memberikan bentuk seperti halnya tulang yang memberikan bentuk kepada tubuh kita, wajah kita. Namun, fungsi dari sitoskeleton sendiri tidak hanya itu. Sebelum kita melanjutkan fungsi-fungsinya, kita harus mengetahui komponen penyusun apa saja yang terdapat di dalam sitoskeleton. Terdapat 3 komponen penyusun dari sitoskeleton. Yang pertama itu mikrofilamen, yang kedua intermediate filamen, dan yang terakhir itu ada mikrotubulus. Mikrofilamen merupakan filamen yang paling tipis penyusun dari sitoskeleton, sedangkan mikrotubulus merupakan yang paling tebal. Yang pertama, mari kita bahas tentang mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan serat protein ramping yang membentuk bagian penting dari sitoskeleton, berkontribusi pada bentuk sel, dari pergerakan dan dukungan struktural. Mikrofilamen sangatlah ramping, hanya berdiameter kurang lebih dari 7 Nm. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan mengapa mikrofilamen disebut sebagai filamen tertipis pada sitoskeleton. Lalu yang kedua ada filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan struktur protein dalam sitoplasma sel yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas mekanik sel, yang terletak di antara mikrotubulus dan mikrofilamen untuk komponen struktural utama sitoskeleton berdiameter sekitar 10-12 Nm. Ada 3 macam untaian dari filamen intermediate. Yang pertama bisa dilihat pada foto, itu ada monomer, yang satu saja untaiannya, ada dimer, ada 2 untaian, dan yang terakhir itu ada tetramer. Terakhir adalah mikrotubulus yang merupakan komponen penyusun yang paling tebal. Terdapat pada segala sel eukariotik, berbentuk seperti batang-batang berongga dengan ukuran diameter 25 Nm serta panjang antara 200 mm hingga 25 mikrometer. Seperti yang terlihat pada foto, mikrotubulus dia berbentuk seperti tabung berongga. Tabung berongga tersebut tersusun dari protein globular yang disebut tubulin. Jadi mikrotubulus itu adalah dasar untuk flagela dan silia sel, berfungsi sebagai jalur di mana ia menggantikan transportasi vesikel atau organel. Pada mikrotubulus itu ada yang namanya protein globular atau tubulin. Dia ada 2 tubulin, yang pertama alfa tubulin dan juga beta tubulin.
Jadi, mikrotubulus itu memiliki tubulin dimer.